Rasa kehilangan itu muncul karena ada rasa memiliki. Bener apa enggak? Bener banget, Bang. Bener ya, bener ya. Bener banget. Rasa kehilangan itu karena ada rasa memiliki. Tapi kalau rasa memiliki ini kita nolkan, kita minimalkan karena lillahi ma fis samawati ma fil ard. Bahwa ini semua milik Allah. Bener gak? Kita nggak ada rasa apa-apa. Tenang kayaknya, Bang ya. Apa yang perlu dilakukan dalam merintis bisnis dan bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kesabaran dalam merintis bisnis? Karena nggak mudah loh. Merintis bisnis ini perlu proses yang panjang. Nggak ada bisnis yang instan. Nggak ada kesuksesan yang instan. Yang ada yang instan ntar ditangkepin. Kayak saat ini. Oke. Quran Lovers dimanapun berada, inilah amalnya Gal Talks dan kita hadirkan sebuah ayat yang luar biasa, Al-Mu'minun ayat 111 yang artinya 111. Sesungguhnya pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Wah, orang sabar itu orang yang menang. Nah, ada sebuah hadis juga dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menanam pohon atau tanaman kemudian dimakan burung, manusia atau hewan, kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya dan yang dicuri akan menjadi sedekah baginya. Luar biasa ya Rasulullah. Nikmati prosesnya. Bang Adi, banyak sekarang yang bikin bisnis baru gitu Bang. Bisnisnya mandek, akhirnya bikin pivot bisnis dan lain sebagainya. Banyak juga yang merintis bisnis baru gitu. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh seorang mukmin dalam merintis sebuah bisnis, Pak? Itu tadi, kata-kata sabar itu paling dahsyat, men. Basic tapi dalam banget ya, Bang ya? Innallaha ma'as-sabirin. Ini, men. Masya Allah. Sabar ini bukan di bisnis doang, di mana juga selama ente sabar, apapun keadaan kita selama pas sabar, Allah bersama kita, men. Ya Rob. Ya lo gak? Ya Rob. Udah tenang aja, men. Ini makanya kita bilang, jangankan bisnis lah, hidup kan ups and downs. Yang namanya merintis bisnis itu sama juga kalau kita baru masuk SD, merintis karir di SD, bener gak? Kita masuk SMP kan berarti kita merintis kehidupan kita di SMP. Masuk SMA, merintis kehidupan kita di SMA, bener gak? Bener. Terus begitu, tiap hari sebetulnya kita merintis sesuatu yang baru. Dan ketika kita merintis itu, pada saat apapun susah atau senang, kita sabar, pada saat itu Allah selalu bersama kita. Masya Allah. Nah kalau Allah selalu bersama kita, kita jadi pede karena menjalanin hidup, bener gak? Karena Allah bersama kita. Yang lebih hebatnya lagi, men. Namanya juga bisnis. Kadang-kadang kita ditipu. Bener gak? Itu kita udah hati-hati, udah nyimpen dikit-dikit, udah segala macam, pakai doa-doa, sholat duha. Tahu-tahu kita ditipu. Nah, bagaimana? Hadisnya mengatakan uang yang dicuri itu, yang ditipu itu sedekah bagimu, bener gak? Ya Rob, ya Rob. Jadi kita nggak ada rasa kehilangan itu muncul karena ada rasa memiliki. Bener apa enggak? Bener banget, Bang. Bener ya? Bener banget. Rasa kehilangan itu karena ada rasa memiliki. Tapi kalau rasa memiliki ini kita nolkan, kita minimalkan karena lillahi ma fis samawati ma fil ard. Bahwa ini semua milik Allah, bener gak? Kita nggak ada rasa apa-apa. Tenang kayaknya Bang ya. Kadang-kadang kita dapat, saya sering dikasih orang macam-macam lah, ada parcel, ada hampers, apa macam lah istilahnya. Iya. Kalau saya buka dulu, saya ngasih orang tuh saya ada rasa hilang. Karena begitu saya buka, saya tahu apa isinya, bener gak? Iya. Jadi waktu kita ngasih tuh, aduh itu padahal enak ya, bener gak? Bener. Tapi kalau kita nggak nengok, lapor dari rumah ada kiriman ini, kirim ke tetangga, nggak usah dilihat, itu nggak ada rasa hilang, men. Bener gak? Bener. Karena kita nggak pernah merasa memiliki. Lagian sebelumnya juga nggak ada gitu ya, Bang. Itu dia, benar. Iya. Ya kalau kita udah bisa belajar perlahan-lahan,
menanamkan dalam diri kita bahwa hidup ini udah diatur, bahwa rezeki itu udah ada takarannya oleh Allah. Benar gak? Yang kita perlukan adalah menjalani bisnis kita ini, hidup kita ini dengan penuh kesabaran. Rasulullah SAW mengatakan, siapa-siapa yang bersusah payah, ini hadis ini, Yang bersusah siapa-siapa yang bersusah payah dalam mencari rezekinya, maka dia akan dibebaskan oleh Allah minal ghammi wal hammi, Masya Allah. dari rasa kesedihan dan dari rasa kekecewaan. Pokoknya kita kerja aja lah, kerja, benar gak? Jadi kalau masih ada kecewa dan kesedihan itu apa? Bang? Tandanya? Berarti ente belum pas setelannya. Imam Nawawi mengatakan ada 3 tingkat keikhlasan, benar gak? Tingkat keikhlasan yang pertama adalah ketika kita melakukan amal soleh dan mengharapkan balasannya dari Allah di dunia. Yang kedua, ketika kita melakukan amal soleh dan kita mengharapkan balasannya dari Allah di akhirat. Potong kambing kurban, men. Kita mengharapkan biar naik, biar lempeng jalannya di Shiratal Mustaqim. Masya Allah. Yang ketiga, kita melakukan amal soleh dan mengharapkan keredoannya Allah. Ya Allah. Ini, men. Tenang aja, men. Kalau bisnis mah, hadisnya jelas banget. Lah kita ngomel-ngomel ya percuma, wong dia penipunya. Kan pernah ya, sehati-hatinya kita. Kadang-kadang kita pernah juga kena yang itu tuh, yang handphone tipu-tipu itu, benar. Iya, benar. Mau kita apain? Lapor polisi apa segala macam? Iya sih kita lapor. Tapi kalau kita terus kesel, yang Buat apa Buat gitu? apa? Let it go. Sedekah buat kita. Kita aja pahala, yang nipu kita dosa. Benar nggak? Benar nggak? Ya Allah, ya Allah. Nggak bakal bisa menambah rezeki mereka dan tidak akan mengurangi rezeki kita. Ya Allah. Takut apa ente sama hidup? Ya Allah. Ini kayaknya mudah sih disampaikan ya, tapi wah, untuk dilakukan tuh perlu sebuah latihan. Riyadhah ya Bang ya. Latihan. Badan kita juga kan kalau mau angkat barbel 100 kilo apa 50 kilo kan harus latihan pelan-pelan. Main golf kalau mau mukul jauh ya mesti latihan. Bener. Main bola mesti mulai. Begitu juga jasad kita perlu latihan, ruh kita juga perlu latihan. Nah, jadi jangan sampai jasadnya doang dilatih, olahraga doang, tapi ruh kita harus Masya Allah. dilatih. Bang, merintis Bang. Merintis itu apa yang perlu dilakukan? Ini terlepas dari kesabaran lu Bang ya. Merintis bisnis itu apa yang perlu dilakukan seseorang sehingga dia bisa memiliki bisnis yang kuat gitu Bang? Dalam merintis ini hadisnya mengatakan, hadis Rasulullah SAW lagi mengatakan, kalau engkau telah melakukan sesuatu hal untuk dalam pencarian rezekimu, jangan pindah-pindah. Allahu Akbar. Bener. Jangan pindah, fokus Bang. Fokus, istiqomah. Ya Rob. Jangan sekarang jadi tukang bakso, 3 hari pelanggan kurang, lu ganti jadi tukang somai. Orang yang beli bakso hari pertama mau repeat order, kecewa. Nggak ada bakso lagi, jadi somai. 3 hari lu rasa sepi somai, lu ganti jadi sate padang. Nah, orang yang tadi nyobain somai, balik lagi nggak ada somai, akhirnya sate padang. Akhirnya kita jadi mencelak. Orang kita nggak pernah bikin reputasi nama kita jagoannya di bidang apa, bener gak? Oh, begitu juga ini nih, bener gak? Kalau jadi ustadz gitu, kalau ada yang generalis kan, tapi ada juga yang spesifik. Ustadz sedekah. Misalnya. Apa gitu ya misalnya ya? Iya, kalau kita belajar dari ulama besar, itu mereka itu setelah mereka menjalani spesialisasinya masing-masing, baru nanti menjadi generalis. Masya Allah, Masya Allah. Kan ada dari yang spesifik dulu ya baru jadi generalis ya Bang ya? Karena kelewat susah bos. Quran itu ilmunya luasnya. Masya Allah, Masya Samudra Allah. diambil air, kita ilmunya cuma setetes, benar gak? Masya Allah. Jadi kalau kita mau menguasai Quran back to back dengan semua isinya, semua maknanya, berat banget. Wah, kagak nyampe kita, men. Iya. Benar gak? Tapi kalau kita pilih satu aspek aja, benar gak? Lalu kita dalami itu, tamat, kita pindah aspek lainnya. Tamat, kita pindah aspek lainnya. Tamat, dah benar gak? Fa idza faraghta fansab Wa ila rabbika farghab. Masya Allah. Ini bos. Masya Allah. Bang, fokus itu apakah artinya satu? Atau misalnya punya banyak bisnis? Ini gimana Bang? Kan banyak juga orang yang punya banyak bisnis gitu Bang ya? Kita harus menekuni satu bisnis
kemudian buka bisnis berikutnya, kemudian buka bisnis berikutnya. Tapi kalau kita buka banyak bisnis sekaligus, Oke. tanpa kita menekuninya, kita nggak pernah tahu. Bisnis itu namanya bisnis ya, lo sebut aja bisnis apa lah. Itu ada ekosistemnya. Betul. Ada di mana tempat jualnya, di mana bisa beli dengan lebih murah, di mana bisa ngambil barang duluan, bayar belakangan. Kita kan harus bangun reputasi nama kita di bisnis itu kan. Benar. Supaya orang mau barangnya kita ambil tapi bayarnya 2 bulan yang akan datang, bener nggak? Nah, supaya kita bisa dapat diskon gede kalau ngambil barang dia dan sebagainya. Ya, kita perlu untuk membangun reputasi kita. Nah, ketika kita udah punya reputasi di satu bidang, lalu kita mau bangun lagi di tempat lain, bidang lain, nah itu bisa, Iya, iya. bisa. Masya Allah. Nih Bang, ada satu pertanyaan tadi dititipkan pada saya nih Bang. Bang, mungkin Abang kenal pebisnis sukses di Indonesia, katakanlah Oke. demikian ya. Apa sih rahasianya Bang, sehingga dia bisa sukses? Apakah katakanlah ada amalannya, atau apa yang dilakukan, sehingga dia bisa sukses gitu Bang? Kalau bahasa kerennya sih, kalau bahasa lapangannya bilang, tidak ada satu bisnis pun yang akan gagal kalau ditekuni 24 jam sehari. Masya Allah. Apabila engkau dapat menyembunyikan rasa sedihmu, Ya Rob. sehingga orang selalu melihat engkau senang. Ini Allah senang sama orang yang model begini, bos. Masya Allah. Yang kita tampilkan adalah kesyukuran, kesabaran kita dalam menjalani bisnis kita, dalam menjalani hidup kita.